Halo guys, balik lagi di Dharma Friday. Bayangin nih, sekelompok biksu jalan kaki ribuan kilometer dari luar negeri tanpa alas kaki, panas-panasan, dan mereka disambut meriah di Indonesia. Tapi, kenapa sih mereka mau jalan sejauh itu? And firefighting and something like that. When they have the Ini bukan drama, bukan juga tantangan ekstrim. Ini tudong atau tradisi kuno para biksu yang kembali hidup di zaman sekarang. Tapi yang bikin merinding bukan cuma perjalanannya, melainkan respon dari masyarakat Indonesia. Dari Batam sampai ke Borobudur, umat lintas agama turun ke jalan, menyambut mereka dengan air minum, makanan, bahkan iringan musik dan doa bersama. Kok bisa ya, suatu ritual agama jadi pemicu kerukunan nasional? Dan kenapa tradisi ini justru makin viral tiap tahunnya? Siapa sebenarnya para biksu ini dan apa tujuan mereka berjalan sejauh itu menjelang Waisak? Dan yang bikin makin menarik, nggak semua orang tahu apa arti perjalanan ini. Tudong bukan cuma soal jalan kaki. Ini tentang perjalanan batin, dan kenapa banyak orang, bahkan non-Buddhis, ikut terharu melihatnya. Yuk kita bahas di Dharma Friday kali ini. Bukan sekedar jalan kaki, asal-usul tradisi tudong. Oke, kita mulai dari sini. Mungkin kalian udah sering lihat video atau foto biksu berjubah oranye, jalan kaki, berbaris rapi di pinggir jalan, ada yang bawa payung, ada yang tanpa alas kaki, bahkan di tengah terik atau hujan. Nah, tradisi ini namanya tudong. Tapi, sebenarnya apa sih tudong itu? Dan kenapa sampai dijalanin ribuan kilometer? Kata tudong berasal dari bahasa Pali Dutangga, bukan sekedar istilah religius, tapi artinya dalam banget. Dutangga itu latihan hidup asketik, atau gaya hidup minimalis ekstrim secara spiritual untuk melatih disiplin dan menumbuhkan ketenangan batin. Jadi, ini bukan soal nyari penderitaan, tapi cara ngelepas keterikatan pada ego, kenyamanan, dan distraksi duniawi yang makin banyak sekarang. Tradisi ini udah ada sejak zaman Sang Buddha Gautama. Dulu, Sang Buddha dan murid-muridnya nggak menetap di satu tempat. Mereka jalan kaki dari desa ke kota nyebarin dhamma. Nggak bawa koper, nggak naik travel, nggak nginep di hotel. Mereka hidup sangat sederhana. Jalan kaki, tidur di alam, makan dari sedekah warga, semua demi satu tujuan, kesejahteraan semua makhluk. Tradisi ini diwariskan turun-menurun, terutama di Asia Tenggara, kayak Thailand, Myanmar, Laos, sampai Sri Lanka. Di Thailand, tudong bahkan jadi latihan wajib bagi biksu hutan. Tujuannya bukan biar terkenal, tapi buat mendekat ke dhamma dan pencerahan. Sekarang, tudong juga berkembang jadi semacam ziarah spiritual ke tempat-tempat suci. Salah satu perjalanan yang paling ikonik yaitu perjalanan menuju ke Candi Borobudur menjelang Waisak, seperti yang lagi berlangsung dalam waktu dekat ini. Dari Thailand ke Borobudur ketika tudong menyentuh hati Indonesia. Perjalanan spiritual para biksu tudong ke Candi Borobudur mulai menarik perhatian besar sejak 2023. Saat itu 32 biksu dari berbagai negara, kebanyakan dari Thailand, jalan kaki ribuan kilometer menuju Borobudur menjelang Waisak. Vibes-nya luar biasa banget. Sepanjang jalan, masyarakat Indonesia antusias untuk menyambut. Banyak yang ngasih semangat, nyiapin makanan, bahkan ikut mendoakan. Rasanya tuh kayak nonton rombongan spiritual sekaligus simbol persatuan. Media sosial dan berita pun langsung heboh. Istilah biksu tudong langsung jadi familiar banget. Tapi, ini bukan soal viral-viralan. Kehadiran para biksu tudong bawa pesan damai dan toleransi yang kuat. Masyarakat lintas agama menyambut dengan tangan terbuka. Buat umat Buddha di Nusantara, ini juga momen yang spesial. Bukan cuma karena mereka datang dari jauh, tapi karena kehadiran para biksu ini mengajak kita merenungi makna sejati Waisak. Setelah sukses di 2023, tradisi ini berlanjut di 2024, bahkan lebih berkembang. Pada 24 Mei 2024, mereka tiba di Kompleks Percandian Muara Jambi. Pertama kalinya, tudong menyapa tanah Jambi. Sambutan warga yang luar biasa hangat, sampai banyak yang berharap ini bisa jadi tradisi tahunan. Yang bikin makin salut,
Dukungan masyarakat Indonesia nggak cuma hangat, tapi juga nyata. Kementerian Agama RI ikut turun tangan memfasilitasi, lengkap dengan rapat koordinasi lintas instansi. Polisi, komunitas lokal, dan ormas lintas agama pun juga ikut terlibat. Ini bukti bahwa perbedaan keyakinan nggak menghalangi kita untuk saling menghormati dan kerja bareng. Dampak sosial tudong, harmoni di tengah perbedaan. Tradisi tudong ternyata bukan cuma soal perjalanan sunyi para biksu, tapi juga bikin heboh, in a good way ya. Di tiap kota yang dilewati, warga dari berbagai agama ikut menyambut dengan tangan terbuka. Ada yang nyiapin air, makanan, bahkan ikut jagain rombongan biksu. Contohnya di Tegal, ada barongsai dan hadroh sholawat yang tampil bareng buat menyambut para biksu. Di Pekalongan, mereka malah dijamu langsung oleh Habib Lutfi bin Yahya di Kansus Sholawat. Nggak cuma dijamu, tapi juga dikasih tempat menginap. Ini bukan cuma soal toleransi, tapi bentuk nyata dari persaudaraan lintas iman yang bikin hati adem. Dampak spiritual dan religius tudong, penyegar jiwa jelang Waisak. Buat umat Buddha di Indonesia, kehadiran para biksu tudong menjelang Waisak rasanya seperti berkah yang datang dari kejauhan. Melihat langsung para biksu yang hidup sederhana dan penuh disiplin, bikin banyak orang tergerak untuk ikut mendalami Dhamma lebih dalam. Gak sedikit umat yang ikut berjalan, berdoa, bahkan menjadikan momen ini sebagai Dharma Yatra, atau siarah rohani yang membangkitkan semangat keagamaan yang mungkin sempat padam. Tapi, dampaknya nggak berhenti di umat Buddha aja. Banyak juga masyarakat umum yang ikut tersentuh, melihat ketulusan dan ketenangan para biksu. Nilai seperti kesabaran, ketabahan, dan kedamaian yang mereka bawa selama perjalanan terasa banget menyentuh hati. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, kehadiran para biksu tudong jadi pengingat sederhana tentang pentingnya jeda, refleksi, dan kembali ke dalam diri. Dampak budaya ketika tudong menyatu dengan budaya lokal. Tradisi tudong nggak cuma jadi perjalanan spiritual, tapi juga ajang pertukaran budaya yang indah. Di setiap daerah yang disinggahi para biksu, diperkenalkan mulai dari budaya lokal, upacara adat, kesenian daerah, sampai sambutan dengan gamelan dan tari tradisional. Sebaliknya, masyarakat juga bisa melihat langsung bagaimana budaya Buddhis seperti meditasi di alam, berjalan tanpa alas kaki, dan menerima dana makanan dengan mangkuk. Tradisi tudong ini bukan cuma bikin momen jelang Waisak makin meriah, tapi juga memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika kita. Dampak ekonomi dan pariwisata. Walau fokusnya spiritual, tradisi tudong juga berdampak positif ke sektor ekonomi dan pariwisata. Tiap kali para biksu singgah, warga berkumpul. Suasana jadi ramai, dan pedagang lokal pun ikut kebanjiran rezeki. Pemerintah daerah juga nggak ketinggalan memanfaatkan momen ini untuk mempromosikan kuliner dan budaya lokal. Selain itu, tudong bikin Waisak di Borobudur makin mendunia. Kehadiran para biksu mancanegara jadi magnet wisata spiritual, menarik ribuan pengunjung tiap tahun. Hotel, transportasi, dan sektor pariwisata sekitarnya ikut bergairah. Bahkan, penyambutan yang viral di media sosial ikut mengangkat citra Indonesia sebagai negeri yang ramah dan toleran. Perjalanan Tudong 2025, langkah panjang menuju Borobudur. Tahun 2025 menandai babak baru dalam tradisi tudong internasional. Untuk ketiga kalinya, para biksu dari berbagai negara kembali melintasi ribuan kilometer demi satu tujuan, Candi Borobudur. Dibanding 2 tahun sebelumnya, Tudong 2025 hadir dalam skala yang lebih besar dan rute yang lebih panjang. Sebanyak 38 biksu mengikuti perjalanan spiritual ini. Berasal dari Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, hingga Amerika Serikat. Sebagian besar peserta merupakan bante senior dari Thailand. Namun, kehadiran para biksu dari berbagai negara lainnya menambah warna internasional yang kuat. Tudong kali ini dimulai lebih awal dan melintasi 4 negara, dengan total jarak sekitar 2.600 hingga 2.657 km. Selama kurang lebih 4 bulan, para biksu berjalan kaki melewati berbagai wilayah, membawa semangat ketulusan, disiplin, dan damai ke tengah masyarakat yang mereka lalui.
Tujuan akhirnya tetap sama, Candi Borobudur. Di Magelang, Jawa Tengah, tempat peringatan Waisak akan digelar. Salah satu momen yang cukup mencuri perhatian publik adalah ketika rombongan Biksu Tudong tiba di Jakarta pada hari Sabtu 19 April 2025. Mereka disambut hangat dalam sebuah acara bertajuk Doa Kebangsaan Menyambut Waisak 2025 yang digelar di Simianfo, Riverwalk Island, Pantai Indah Kapuk. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para tokoh lintas agama, umat Buddha, dan juga masyarakat umum. Serangkaian aktivitas spiritual digelar, mulai dari doa bersama, pindah patah, atau pemberian dana makanan kepada para biksu, sanghadana, atau persembahan untuk saha, hingga sesi pemberkahan yang diberikan oleh para biksu kepada semua peserta. Suasana penuh ketenangan dan rasa syukur begitu terasa. Acara ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada perjalanan para biksu, tetapi juga menjadi momentum spiritual bersama menjelang Waisak. So, teman-teman, perjalanan para biksu Tudong bukan sekedar ritual keagamaan, melainkan kisah spiritual yang mengalir melintasi batas agama, budaya, dan negara. Di setiap langkah kaki mereka terselip pesan damai yang menyentuh banyak hati. Indonesia dengan semangat toleransinya telah menjadi panggung tempat harmoni itu tumbuh dan menginspirasi. Kisah ini akan terus bergema, diceritakan ulang di berbagai penjuru sebagai warisan makna bagi generasi mendatang. Dan mungkin di masa depan, langkah-langkah serupa akan terus menapaki bumi Nusantara, membawa cahaya ketenangan, persaudaraan, dan harapan bagi dunia yang semakin haus akan kedamaian. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti terus konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang pastinya informatif dan juga seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan bareng-bareng ya guys. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update seputar agama Buddha. Bye!